Sahabat, telah dijelaskan bahwa para nabi, para syuhada, dan kaum mukminin akan mendapatkan nikmat di alam kubur sesuai dengan iman dan amal soleh mereka. Mengenai apa saja dan bagaimana nikmat mereka dapatkan di alam kubur ini adalah perkara gaib yang seseorang tidak boleh berbicara kecuali berlandaskan pada dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. Berikut ini beberapa bentuk nikmat kubur yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Nikmat kubur yang pertama adalah diberi tempat tidur yang berasal dari surga. Yang kedua, diberi pakaian yang berasal dari surga. Yang ketiga, dibukakan pintu surga ketika di alam kubur, sehingga bisa merasakan keindahan, wangi, serta sejuknya surga. Yang keempat, diluaskan kuburnya. Yang kelima, berbahagia dengan kabar gembira yang disampaikan kepadanya oleh malaikat. Yang keenam, ditemani oleh amal solehnya yang berupa sosok yang bagus, wangi, dan menyejukkan hati. 6 hal tersebut berdasarkan hadis dari Al-Barra bin Azib bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kami keluar bersama Nabi untuk mengiringi jenazah seorang lelaki Ansor. Kami pun sampai di pemakaman. Ketika jenazah telah dikuburkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan kami pun duduk di sekitar beliau. Kami diam seolah-olah di kepala kami ada burung-burung. Tangan beliau membawa dahan yang beliau pukulkan ke tanah. Beliau menengadahkan kepalanya sambil berkata, 'Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur.' Beliau mengucapkannya 2 atau 3 kali. Beliau bersabda, seorang hamba mukmin ketika berpisah dari dunia dan menghadapi akhirat, malaikat turun dari langit untuk menemuinya dengan wajah putih seperti matahari. Mereka membawa sebuah kain kafan dari surga dan minyak wangi dari surga. Kemudian malaikat tersebut duduk di sisinya dan mereka memenuhi pandangan si hamba. Kemudian malaikat maut alaihi salam pun datang dan duduk di sisi kepalanya sambil mengatakan, 'Wahai jiwa yang tenang, sambutlah olehmu ampunan Allah dan keridhoannya.' Nabi melanjutkan, lantas ruh dari mayat tersebut keluar sebagaimana tetesan air mengalir dari mulut kendi hingga sang malaikat selesai mencabutnya dari badannya. Ketika sang malaikat mencabut ruh, ia tidak melepaskan sedikit pun ruh tersebut dari tangannya walau sekejap mata pun hingga ia selesai mencabutnya. Kemudian ruh dimasukkan ke dalam kain kafan dan minyak wangi tersebut. Maka si mayit meninggal dunia dengan aroma minyak wangi yang paling harum yang ada di muka bumi. Nabi melanjutkan, malaikat tersebut pun membawa naik ruh itu ke langit. Dan tidaklah mereka melewati sekawanan malaikat lain kecuali mereka bertanya-tanya, ruh siapa yang wangi ini? Para malaikat menjawab, ini adalah ruh si Fulan bin Fulan. Mereka sebut dengan nama terbaik yang digunakan oleh orang-orang untuk menyebutnya ketika di dunia. Begitulah terus hingga mereka sampai ke penghujung langit dunia.
dan mereka meminta untuk dibukakan, dan seketika itu pun dibukakan. Para malaikat terus menyebarkan kabar tentang si ruh tadi kepada penghuni langit berikutnya hingga sampai ke langit ketujuh. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan, tulislah catatan hambaku ini di Iliyin dan kembalikanlah ia ke bumi. Di sanalah aku menciptakan mereka, dan kesanalah aku mengembalikan mereka, serta di sana jugalah aku akan membangkitkan mereka sekali lagi. Nabi berkata, ruh tersebut pun dikembalikan ke jasadnya. Kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya dan bertanya, siapa Robmu? Ia menjawab, Robku adalah Allah. Mereka bertanya lagi, apa agamamu? Ia menjawab, agamaku Islam. Keduanya bertanya lagi, bagaimana tentang seorang lelaki yang diutus kepadamu? Si mayit menjawab, dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya bertanya, dari mana kamu tahu? Ia menjawab, aku membaca kitabullah Al-Quran, kemudian aku mengimaninya dan membenarkannya. Seketika itu terdengar seruan dari langit, hambaku berkata jujur, hamparkanlah tempat tidur dari surga baginya, dan berilah ia pakaian dari surga, dan bukakanlah pintu surga baginya. Nabi melanjutkan, hamba itu pun dapat mencium harum dan wangi surga, dan kuburannya diperluas sejauh mata memandang. Lantas ia pun didatangi oleh sesosok laki-laki berwajah tampan, pakaiannya indah dan wanginya harum. Malaikat berkata kepada ruh tersebut, bergembiralah dengan kabar gembira yang telah dijanjikan kepadamu. Inilah hari yang dijanjikan untukmu. Si mayit bertanya kepada sosok laki-laki tadi, siapa engkau? Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Si laki-laki tampan menjawab, aku adalah amalan solehmu. Kemudian roh tadi pun berkata, ya Rob, segerakanlah hari kiamat, sehingga aku bisa kembali menemui keluargaku dan hartaku. Hadis riwayat Abu Dawud. Nikmat kubur yang ketujuh adalah diterangi kuburnya. Yang kedelapan, tidur seperti malam pengantin. Dua hal ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika salah seorang dari kalian dikuburkan, maka akan datang kepadanya dua malaikat yang hitam dan bermata biru. Yang satu bernama Mungkar dan yang lainnya bernama Nakir. Keduanya bertanya, apa pendapatmu mengenai lelaki ini, yaitu Rasulullah? Si mayit menjawab, sebagaimana yang pernah dikatakan dahulu ketika hidup. Dia adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Keduanya berkata, kami sudah mengetahui bahwa kamu akan mengucapkan demikian. Kemudian kuburnya dilapangkan seluas 70 hasta dikali 70 hasta. Lalu diterangi kuburnya dan dikatakan kepadanya, tidurlah. Namun si mayit berkata, biarkanlah aku kembali kepada keluargaku untuk mengabarkan kepada mereka. Kedua malaikat berkata, tidurlah seperti tidur di malam pengantin, yang seseorang tidak dibangunkan kecuali oleh orang yang paling dia cintai, hingga Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya tersebut.
Adapun mayit orang munafik akan menjawab pertanyaan dengan berkata, "Aku pernah mendengar orang-orang mengatakan sesuatu, lalu aku sekedar ikut mengatakannya. Aku tidak tahu." Kedua malaikat berkata, "Kami sudah tahu bahwa kau akan mengatakan demikian." Lalu dikatakan kepada bumi, "Himpitlah dia." Lantas bumi pun menghimpitnya hingga tulang-tulangnya hancur, dan dia terus diazab di dalamnya hingga Allah membangkitkan dari tempat tidurnya. Hadis riwayat Tirmizi. Nikmat kubur yang kesembilan adalah selalu dalam keadaan bergembira dan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan berbahagia terhadap orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka berbahagia dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman." Quran Surat Ali Imran ayat 169 sampai 171. Wallahu a'lam bishawab.